Di antaralah Kunmo ke tempat si Hao berada. Orang dari faksi bobrok seperti ini beraninya mengancam klan Celestial. Tempat ini telah mengalami kemunduran selama ribuan tahun, namun dirinya penasaran dari mana datangnya orang hebat itu. Bahkan menyebut dirinya sebagai senior besar. Reruntuhan dipadukan dengan sampah itu sangatlah mencolok. Si Hao mengeluh yang setiap hari berlatih membawa gunung. Jika dirinya menabrakkannya, Pak Tua Daolin pasti akan memarahi dirinya. Si Hao mendengar seseorang yang meminta dirinya untuk keluar. Si Hao pun menemui mereka dengan sedikit mengantuk. Ia bertanya mengapa teriak-teriak. Kunmo kesal karena sikap si Hao kepada dirinya. Ia meminta si Hao untuk memanggil tetua atau mungkin gurunya untuk berbicara dengan dirinya. Hanya dengan melihat pakaian yang dipakai Kunmo, si Hao mengetahui jika Kunmo berasal dari klan Celestial. Lantas si Hao bermaksud untuk memberi sedikit pelajaran kepada Kunmo. Junior Kunmo bingung dengan jalur surgawi si Hao yang bahkan bisa mengurung Kunmo. Sama sekali belum pernah mendengar keterampilan semacam ini. Si Hao pun membanting Kunmo tanpa ampun. Setelah itu si Hao kembali mengingatkan mereka bahwa dirinya akan menghajar siapapun dari klan Celestial yang datang ke sini. Si Hao pun bertanya apakah mereka satu kelompok dengan orang ini. Juniornya pun menjawab jika dirinya tidak kenal dengan Kunmo. Ia beralasan dirinya dan dua lainnya datang kali ini untuk memberi penghormatan kepada reruntuhan suci tertinggi. Ketika mereka ditanya mengenai identitas orang ini, mereka enggan untuk menjawab. Namun Kunmo sendiri yang menjawabnya, bahwa dirinya adalah 6 pahlawan dari klan Celestial. Kunmo dengan bersusah payah bangkit kembali setelah beberapa kali dibanting oleh si Hao. Ia mengatakan jika si Hao takut sayangnya telah terlambat untuk menyesal sekarang. Faksi bobrok ini telah menyinggung murid inti klan Celestial. Jika menyinggung Heavenly Deity atau bahkan master setingkat ketua sekte, takutnya seluruh faksi akan dimusnahkan. Yunsi yang berasal dari alam bawah itu hanya karena menyatu dengan batu takdir surgawi, ia mendorong dirinya keluar dari 6 pahlawan. Begitulah kata-kata Kunmo dalam hati. Akhirnya mereka bahkan tak melibatkan Kunmo lagi dalam hal penting di klan. Kunmo mengatakan bahwa tak ada gunanya jika si Hao meminta gurunya untuk keluar dan meminta maaf sekarang. Ia meminta si Hao untuk berlutut kepada dirinya. Tak disangka malah Kunmo yang dibuat berlutut oleh si Hao. Kunmo mengancam si Hao begitu 6 pahlawan klan Celestial datang, mereka pasti akan membalaskan dendam. Menurut King Yi, dengan kekuatan si Hao yang sekarang, beberapa orang yang berurusan dengan si Hao ini pasti dengan mudah dapat diatasi. Setelah urusan si Hao selesai, ia pergi menemui gurunya Qi Daolin. Ia mengaku bahwa dirinya punya beberapa rahasia. Maksudnya ialah ada banyak faksi kuno yang menargetkan dirinya. Si Hao terkejut dengan sikap Qi Daolin yang seolah-olah telah mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya. Itulah alasan Qi Daolin membawa si Hao ke Dojo Supreme. Tidak sembarangan orang bisa menjadi murid terdaftar Dojo Supreme. Karena Qi Daolin telah mengetahui siapa dirinya, maka tak perlu ada yang ia khawatirkan lagi. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menghancurkan situs milik klan Celestial. Qi Daolin mengatakan bahwa tak akan ada masalah jika itu dilakukan dan meminta si Hao segera pergi. Qi Daolin memberikan peta bagian tambang klan Celestial. Ini adalah tambang ilahi pertama klan Celestial. Si Hao telah sampai di tempat ini. Ia melihat ada beberapa penjaga. Ia tak menyangka ada begitu banyak Trogod. Hal ini sangat berbeda dengan informasi yang diberikan pada peta. Ia menggunakan pupil ganda untuk melihat situasi secara keseluruhan. Seseorang penjaga mengatakan kepada temannya untuk tidak perlu gelisah. Kabar ditemukannya batu aneh tersebut belum tersebar di kalangan klan. Tidak akan ada serangan musuh. Temannya pun berharap demikian.
Ia hanya berharap Tuan Heavenly Deity akan segera datang. Dengan begitu beban mereka menjadi lebih ringan. Harta begitu langka, siapa suruh batu aneh ini sangat berharga. Bahkan jika mereka diminta untuk membawa batu ini kembali ke klan juga tak akan berani. Si Hao berpikir jika dirinya bisa merebut batu aneh ini, itu akan lebih menarik daripada menghancurkan tambang ini. Si Hao menunggu kesempatan untuk menyelinap masuk. Melihat mereka terlihat lelah dan lengah, si Hao beraksi mengambil kesempatan ini untuk menyelinap masuk ke dalam. Ia pun berhasil menyelinap. Ia mengamati keadaan di dalam tambang. Ia terus menyusuri tambang tersebut hingga akhirnya ia menemukan lokasi di mana batu aneh itu berada. 找到了。 Batu aneh ini menyembunyikan benda ilahi di dalamnya. Terlihat ada dua orang yang menjaga di dekat batu itu. Si Hao mengambil resiko untuk memancing mereka pergi. Penjaga itu pun terpancing. Setelah penjaga itu pergi, si Hao mencoba mengangkat batu itu. Tak disangka batu itu sangat berat. Bahkan lebih berat dari gunung yang selalu ia bawa saat latihan. Karena inilah dirinya latihan selalu membawa gunung. Mengangkat batu yang begitu besar dan berat tak mungkin tidak menimbulkan suara atau keributan. Karena hal itu, dua penjaga yang barusan pergi menyadari bahwa ada yang tidak beres dan bergegas kembali ke tempat batu itu berada. Mereka melihat si Hao yang berusaha mencuri batu tersebut. Mereka meminta si Hao untuk berhati-hati agar tidak merusak batu aneh itu. Si Hao pun segera membawa pergi batu itu, namun kedua orang ini tentu tak akan tinggal diam dan segera mengaktifkan formasi agar si Hao tak bisa kabur. Formasi itu menyegel tambang, dimaksud agar orang yang berada di dalam tambang tak ada yang bisa keluar. Bahkan penyusutan ruang juga tak akan bisa mengeluarkan si Hao dari tempat ini. Si Hao menyadari jika ada seseorang yang memasang larangan di tempat ini. Energi asal langit dan bumi benda ini memberi makan makhluk hidup, juga bisa menciptakan harta karun tertinggi. Jika bisa memadatkannya, kemungkinan bisa digunakan sebagai bahan immortal. Batu aneh ini dikelilingi oleh energi. Ia menduga bahwa batu ini memberi makan suatu benda ilahi atau semacamnya. Kedua penjaga itu pun berusaha menghentikan si Hao, namun si Hao menggunakan batu itu sebagai tempat berlindung. Alhasil orang itu tak berani menyerang, bahkan membelokkan serangannya yang harusnya diarahkan ke arah si Hao, namun karena ada batu itu, ia membelokkannya agar tak mengenai batu aneh tersebut. Orang itu mengingatkan si Hao untuk segera meletakkan batu itu, jika tidak bahkan 100 nyawa pun takkan bisa menebusnya. Si Hao pun akhirnya terkepung. Orang tua itu mengakui jika si Hao memang cukup gesit, bahkan bisa menyelinap masuk secara diam-diam tanpa disadari. Mereka berusaha menangkap si Hao, namun si Hao masih bisa lolos. Mereka pun kembali mengejar si Hao. Benda yang dibawa si Hao ini nampak terlihat begitu rapuh. Para penjaga bersikeras agar si Hao menyerahkan batu tersebut. Si Hao menyadari jika yang rusak dari benda ini bukanlah bagian utamanya. Si Hao menduga di sini ada formasi labirin karena ia sudah melarikan diri begitu lama namun masih saja belum keluar. Lantas dirinya berencana untuk mencari jalan keluar sendiri. Tak disangka saat ia ingin menerobos batu dalam gua tersebut, ada pelindung yang melindungi gua tersebut. Alhasil para penjaga tambang itu pun berhasil mengejar si Hao. Mereka mengambil kesempatan ini untuk membunuh si Hao. 3 orang menyalurkan kekuatannya ke 1 orang, lantas diteruskan untuk menyerang si Hao. Si Hao menggunakan jimat yang ia temukan saat di jurang daratan api saat dirinya hampir terkena bola aneh yang dengan mudah menembus kekuatan hukum miliknya. Ia mempunyai 5 jimat. Ia menduga jika jimat ilahi pelindung ini dapat digunakan berkali-kali. Batu itu pun retak dan terbelah menjadi 2 bagian. Si Hao menendang salah satunya ke arah penjaga yang mengejar, sedang sisanya yang ia duga ada benda ilahi di dalamnya ia bawa pergi.
Penjaga itu pun menangkap batu itu dengan hati-hati agar tidak merusak batu tersebut dan segera mengejar Si Hao kembali. Si Hao menyadari larangannya semakin melemah. Ia berencana keluar dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Ia pun akhirnya bisa menembus formasi. Tentu para penjaga takkan membiarkan Si Hao pergi dengan mudah. Mereka masih berusaha untuk menghentikan Si Hao. Si Hao pun kembali menggunakan jimat pelindung. Salah satu penjaga mengancam Si Hao jika Si Hao berani pergi meninggalkan tempat ini dan membawa batu itu pergi, dirinya tak akan segan-segan untuk membunuh Si Hao. Ia mengeluarkan sabit darah takdir surgawi untuk menyerang Si Hao. Si Hao menyadari itu adalah artefak Heavenly Deity. Dirinya akan bertindak sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, dirinya harus bisa melarikan diri dari tempat ini. Sebagian besar batu yang ia bawa telah hancur. Ia bingung mengapa malah menjadi semakin berat, bukannya semakin ringan. Melihat Si Hao sudah tidak bisa bergerak lagi, para penjaga itu pun bergegas mendekati Si Hao dan mengepungnya. Tak lama setelah mereka mendekat, batu itu hancur dan mengakibatkan ledakan kekuatan yang dahsyat. Si Hao menebak jika benda melayang yang ada di depannya ini adalah inti asli dari batu tersebut. Ia meledak dengan energi besar. Begitu terlahir, jelas ini adalah benda berharga. Si Hao pun bergegas meraih benda tersebut dan menggunakan jimat pemecah kekosongan untuk melarikan diri. Para penjaga pun tak tinggal diam, berusaha untuk menghentikan Si Hao, namun sayang mereka terlambat.